Ini kami akan membahas tentang analisis sektor industri electric vehicle BYD yang beranggotakan saya Muhammad Azam Fahrezi, kemudian ada Faiz Muhammad Robani, dan Anda Rafa Ridho. Next slide. Di sini ada framework. Yang pertama McKinsey 7 Framework, yang kedua Boston Consulting Group Matrix, yang ketiga Ansoff Matrix, yang keempat Marketing Mix 4P dan 7P, yang kelima Brand Personality, yang keenam Brand Loyalty. Kemudian latar belakang. Siapa Is? Latar belakang, BYD telah memasuki pasar Indonesia dengan menawarkan berbagai model kendaraan listrik, EV, termasuk sedan dan SUV. Perusahaan ini mendukung pengembangan infrastruktur, pengisian untuk memudahkan pengguna, dan berkomitmen pada teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Selain berinvestasi dalam produksi lokal, BYD juga aktif mengedukasi masyarakat tentang manfaat EV, mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Next slide, Bemo. McKinsey 7S Framework. Yang pertama ada shared value, yaitu sebuah inovasi teknologi sustainable dan juga komitmen terhadap kualitas akan menjadi landasan budaya perusahaan di Indonesia. Nilai-nilai ini juga mendorong karyawan untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi transportasi ramah lingkungan. Yang kedua ada struktur, yaitu sebagai perusahaan multinasional, BYD akan kemungkinan menerapkan struktur organisasi matriks yang memungkinkan koordinasi antara kantor pusat di Tiongkok dan juga operasi lokal di Indonesia. Struktur ini juga memfasilitasi adaptasi strategi global dalam konteks pasar lokal. Yang ketiga ada strategi, yaitu BYD memberikan investasi sebesar 1,3 miliar USD terhadap pasar Indonesia untuk memperluas kehadirannya. Membangun pabrik electric vehicle di Subang, Jawa Barat, yang mana ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2026. Strategi ini sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mendorong adopsi kendaraan listrik melalui insentif pajak serta kebijakan ramah lingkungan. Yang keempat ada sistem. BYD mengimplementasikan sistem manajemen produksi canggih di pabrikan Indonesia, termasuk otomatisasi dan juga teknologi ramah lingkungan untuk memastikan efisiensi operasional dan kualitas produk yang tinggi. Yang kelima ada skills. Skills atau keterampilan utama yang dibawa oleh BYD di Indonesia mencakup seperti teknologi baterai yang canggih serta desain kendaraan listrik yang futuristik. Transfer pengetahuan ini juga akan meningkatkan kapasitas industri otomotif lokal, juga mendorong inovasi dalam sektor EV. Yang keenam ada staff. BYD di sini memperkerjakan tenaga kerja lokal yang terampil untuk operasional pabriknya di Indonesia. Perusahaan ini juga menghadirkan program pelatihan serta pengembangan untuk memastikan karyawannya memiliki skills atau keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada style. Gaya kepemimpinan di sini, BYD mengadopsi gaya yang kolaboratif, yang mana ini menghargai masukan atau pendapat dari lokal sambil mempertahankan standar global. Next slide, Bemo. Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Yang pertama ada STARS. Kendaraan listrik roda 4 seperti SUV serta sedan premium dapat masuk kategori ini karena pasar EV di Indonesia yang berkembang pesat karena dukungan dari pemerintah. Akan tetapi BYD sering bersaing ketat dengan merek global seperti Tesla dan Hyundai. BYD perlu mempertahankan posisi dengan investasi dalam pemasaran, infrastruktur pengisian daya, dan juga teknologi baru. Lanjut ke question marks. Produksi ini memiliki potensi besar di Indonesia karena kebutuhan transportasi umum ramah lingkungan meningkat. Akan tetapi penetrasi pasar masih rendah dibandingkan sektor kendaraan roda 4. BYD harus mengevaluasi apakah akan meningkatkan investasi di sektor ini untuk menjadi stars atau mengurangi fokus jika tidak menguntungkan. Cash cow. Teknologi baterai BYD termasuk penggunaan industri atau komersial memiliki pasar yang signifikan, terutama jika diterapkan pada kendaraan lokal. Pertumbuhan sektor ini mungkin lebih lambat dibanding kendaraan listrik. Akan tetapi kontribusinya terhadap pendapatan tetap stabil.
BYD dapat memanfaatkan keuntungan dari sektor ini untuk mendanai investasi di area lain. Dogs, BYD sendiri memiliki 4 produk unggulan yaitu kendaraan mobil, EV, rel transit, berbagai jenis elektronik, juga solusi renewable energy. Next slide, Bemo. Selanjutnya, Ansoff Matrix. Yang pertama, Market Penetration Strategy, meningkatkan penjualan domestik dengan subsidi serta kerjasama dengan pemerintah domestik. Kemudian ada Product Development Strategy, yaitu meningkatkan ekosistem sumber daya penunjang mobil EV BYD untuk peluasan penggunaan domestik. Selanjutnya ada Market Development Strategy, yaitu peningkatan level baik dalam produk ataupun pelayanan after sale. Kemudian ada diversification strategi, yaitu melakukan kajian teknologi terbarukan seperti penyediaan stasiun pengisian daya. Next slide. Di sini ada marketing mix 4P dan 7P. Yang pertama ada produk, yaitu kualitas fitur, desain, dan variasi produk. BYD menawarkan berbagai model kendaraan listrik dengan teknologi mutakhir dan desain menarik. Selanjutnya price, strategi penetapan harga. BYD berusaha menawarkan harga yang bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen sambil tetap menjaga kualitas. Selanjutnya ada place, distribusi, yaitu BYD menggunakan jaringan dealer yang luas serta platform online untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Selanjutnya ada promotion, yaitu strategi promosi. BYD memanfaatkan berbagai platform untuk mengedukasi konsumen tentang keunggulan kendaraan listrik dan mengkomunikasikan nilai lingkungan. Selanjutnya, people. BYD menekankan pelatihan untuk staf penjualan dan layanan agar dapat memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses. BYD memastikan proses pembelian dan layanan purna jual berjalan lancar dan efisien untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada physical evidence, yaitu showroom yang menarik, dokumentasi produk, dan desain kendaraan yang modern berfungsi sebagai bukti fisik dari kualitas dan inovasi BYD. Next slide. Baik, selanjutnya ada brand personality. Brand Build Your Dream atau dikenal dengan BYD memiliki brand personality cenderung kompeten dan sincerity dengan pendekatan teori dari Jennifer Acker. Yang pertama, adanya kompetens. BYD memiliki karakteristik seperti handal, bertanggung jawab, cerdas, dan sukses. BYD tersendiri adalah salah satu pemimpin global dalam industri IS. Kesuksesan BYD di pasar internasional merefleksikan keahlian dalam teknologi baterai, sistem transportasi listrik, dan manajemen energi. Produk mereka dikenal dengan handal dengan teknologi mutakhir seperti baterai lithium ion fosfat yang tahan lama. Yang kedua, sincerity. BYD memiliki karakteristik sangat jujur, ramah, dan dapat dipercaya. BYD tersendiri menekankan misi keberlanjutan dan kepercayaan kepada energi bersih yang menciptakan nilai perusahaan yang peduli kepada masa keberlanjutan bumi. Kampanye BYD pun sering menunjukkan fokus terhadap pengurangan emisi karbon yang dimana mengutarakan ketulusan mereka dalam salah satu penanggulangan masalah lingkungan global. Selanjutnya adanya brand quality. Persepsi konsumen terhadap BYD tersendiri pun sangatlah kuat dengan keunggulan utama pada kualitas produk, yang dimana seperti teknologi baterai, performa kendaraan, desain, dan efisiensi energi. Yang kedua, inovasi. Inovasi seperti kemampuan merek untuk memimpin dalam teknologi dan solusi baru. Kepercayaan merek, seperti reputasi dan loyalitas pelanggan. Lalu teknologi baterai blade dan ekosistem energi terintegrasi adalah dua pilar utama. Brand quality. Persepsi konsumen terhadap BYD tersendiri sangatlah kuat dengan keunggulan utama pada kualitas produk yang seperti teknologi, baterai, performa kendaraan, desain, dan efisiensi energi. Yang kedua, inovasi. Inovasi seperti kemampuan merek untuk memimpin dalam teknologi dan solusi baru. Yang ketiga, kepercayaan merek. Kepercayaan merek seperti reputasi dan loyalitas pelanggan. Teknologi baterai blade dan ekosistem energi terintegrasi adalah dua pilar utama yang membedakan BYD dari pesaingnya. Selain itu, keberhasilannya dalam memasuki pasar internasional dan membangun citra sebagai perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan meningkatkan nilai merek mereka secara keseluruhan.
Bisa dilanjut oleh Bang Azam. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.